Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat ini. Kita memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 135 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1.
dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari hukum ke-1 sampai dengan ke-10. Demikian hukum Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1.
pengakuan dosa. Marilah kita datang ke hadapan Allah. Kita mengaku dosa kita seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 183 ayat 1. Epistel untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-12. Kita bersama-sama untuk mengucapkannya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 765 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat. Untuk yang ibadah di rumah, sesuai dengan yang telah dibagikan oleh Sintua Sektor, kita membacanya masing-masing. Demikian warta jemaat. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 753 untuk persembahan 1A dan 1B.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini bersama saya, Pendeta Gideon Siahaan, dalam ibadah Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Kiranya pada hari Minggu ini kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang terberkati, baik yang beribadah di gereja atau juga yang beribadah di rumah. Kita semua mendapatkan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, dimulai ayat 18 sampai ayat ke-25. Demikian saya bacakan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah pembacaan firman Nats khotbah kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Namun dalam Alkitab, nama itu memiliki arti sebagai pengganti orang, sekaligus juga menunjukkan hakikatnya. Dan pada Nats khotbah ini adalah sebahagian dari kisah tentang Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Adam yang artinya manusia, dalam bahasa Ibraninya Adam. Dalam bahasa Yunaninya Adam, artinya tanah yang dibentuk. Jadi secara hakikatnya nama Adam berarti oleh asal mula dan kedudukan manusia itu tertuju pada tanah. Tanah itu dikerjakan olehnya dan menjadi lingkup hidupnya yang asli. Karena Adam dicipta dari tanah, dibentuk dari tanah, maka hakikatnya dia tertuju kepada tanah, pikirannya, harapannya, dan akan kembali ke tanah. Itu sebabnya tidak mengherankan bagi kita secara manusia, jikalau kita ingin memiliki tanah, ingin mengusahakan tanah untuk kehidupan kita. Tapi juga ingat, kita pun akan kembali menjadi tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya adalah kata perempuan.
perempuan yang di dalam kitab Ibrani-nya disebut dengan Kaya atau Hawa, artinya hidup atau kehidupan. Sedangkan dalam bahasa Yunani-nya Perjanjian Baru disebut dengan Ewa, artinya hidup atau ibu dari segala yang hidup. Dan menurut perikop kita pada hari ini, sesudah Adam diciptakan, Allah memutuskan untuk menyediakan seorang penolong, tanda kutip, yang sepadan dengan dia. Maka Allah membuat Adam tidur lelap. Sesudah Allah mengambil satu rusuknya, dari rusuk itu Allah membangun menjadi perempuan. Adam yang menyadari hubungan yang erat itu menyatakan bahwa perempuan itu akan disebut Isya atau lelaki putri dalam bahasa aslinya, tapi dalam Alkitab tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku, sebab dia diambil dari laki-laki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bila dalam kisah penciptaan pertama secara konseptual sudah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara sebagai gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 mencatat itu. Maka pada bagian perikop ini, nats ini, proses penciptaan perempuan ditunjukkan untuk memperlihatkan kesetaraan itu. Apa itu? Pertama, perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan, ayat 18. Pertanyaannya, mengapa diciptakan? Karena tugas manusia, tugas Adam untuk mengelola Taman Eden bukanlah untuk dikerjakan sendirian. Bukanlah one man show. Semua binatang yang diciptakan Allah sebelum manusia pertama dijadikan tidak dapat disebadankan dengan dirinya. Maka perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan untuk mendampingi manusia itu dalam menunaikan tugas mulia itu. Apa itu tugas mulianya? Menguasai, mengolah, memakai apa yang telah Tuhan ciptakan di dunia ini. Dan pada kemudian saat juga di luar dunia ini, sekaligus juga dengan yang ada di angkasa, di luar dari bumi. Perempuan itu atau Hawa dikatakan sebagai seorang penolong atau pangurupi. Pada saat ini sering dimengerti sebagai sekedar asisten yang berstatus lebih rendah daripada yang ditolong. Padahal kata yang sama, penolong, juga digunakan untuk menyatakan bahwa Allah adalah penolong Israel. Kalau kata penolong itu dianggap lebih rendah, lalu kita menganggap Tuhan lebih rendah daripada kita. Penolong, pangurupi? Bukan. Nah, oleh karena itu, penolong di sini justru memiliki fungsi untuk melengkapi kekurangan dari orang yang ditolong. Perempuan diciptakan untuk melengkapi laki-laki, melengkapi kekurangannya, sehingga keduanya dapat mewujudkan karya pemeliharaan Allah bagi dunia ini. Jadi perempuan dan laki-laki Tuhan ciptakan untuk saling melengkapi. Yang kedua, perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki. Itu sebabnya manusia itu bisa menyatakan tentang pasangannya. Dia katakan ayat 23, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ada tekanan dengan kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Kesatuan ini
Itulah yang mendorong adanya persatuan antara suami dan istri yang melebihi sekedar persatuan tubuh, melainkan juga persatuan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Di mana saja, kapan saja mereka berada. Kesetaraan inilah yang harus mendasari pernikahan Kristen. Laki-laki dan perempuan yang sama derajatnya di hadapan Allah memberi diri dipersatukan agar dapat dipakai Allah untuk menjadi alat anugerahnya bagi dunia ini. Persatuan ini senantiasa harus dipelihara dengan tetap saling memberi diri sebagai wujud saling melengkapi serta menjaga keterbukaan satu sama lainnya. Ayat 25. Saudaraku sekalian, melalui nas ini, maka posisi kesetaraan antara Adam dan Hawa dapatlah kita mengerti bahwa sesungguhnya manusia itu membutuhkan sesamanya di dalam banyak aspek kehidupan. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tapi dia butuh orang lain untuk menolong, mendampingi hidupnya. Tuhan telah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia membutuhkan orang lain, membutuhkan sesamanya sebagai yang sepadan dengan dia untuk hidup di dunia ini dengan segala apa yang dikerjakannya agar dia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan apa yang dapat kita ambil melalui nats khotbah kita pada hari ini? Jika biasanya nats ini sering dibawakan dalam khotbah-khotbah pernikahan, lalu bagaimana dengan keadaan yang lain di luar pernikahan? Masih banyak catatan-catatan yang bisa kita gali dari nas ini yang sangat up to date dengan kehidupan kita sekarang ini. Jika pada proses penciptaan Allah menciptakan manusia itu dengan segala kemuliaan, kuasa atas segala yang diciptakan Tuhan, memberi kepada sesama manusia seorang penolong yang sepadan untuk hidup, untuk mengolah ciptaan Tuhan itu, maka nas ini dapat kita kembali menggugah, mendorong kita untuk melihat bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Di tengah situasi semakin banyaknya manusia yang tidak lagi melihat sesamanya sebagai penolong yang sepadan. Di tengah-tengah situasi di mana ada manusia yang lebih menghargai barang ketimbang sesamanya manusia. Ada orang tua yang tega melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri. Ada orang yang menempatkan orang lain seolah-olah adalah barang yang bisa diperjualbelikan dan bisa dibuang atau dimusnahkan. Atau di dalam rumah tangga di mana terjadinya tindak kekerasan antara suami dengan istri atau dengan anak-anaknya sendiri. Terjadinya persekusi terhadap orang lain, bahkan untuk situasi kita pada saat ini. Di media sosial semakin banyak kita melihat orang-orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya untuk berpendapat dengan tulisan, dengan video, atau dengan gambar-gambar. Menempatkan media sosial sebagai tempat untuk melampiaskan kemarahan, ketidaksetujuan secara emosional tanpa melihat lagi etika kesusilaan, etika kesopanan, bahkan melupakan undang-undang yang berlaku. Seakan-akan media sosial adalah zona bebas, bebas melakukan, bebas berkata-kata, bebas men-share apa saja yang kita inginkan jika tidak senang dengan orang lain. Padahal kita sebagai orang Kristen mengetahui bahwa Yesus sendiri pun penuh dengan hikmat dan bijaksana ketika menghadapi dan mengalami perbuatan yang tidak mengenakan yang ditujukan bagi dirinya dari orang-orang yang membencinya.
Juga kita lihat bagaimana Yesus ketika berkomunikasi atau mengajar atau juga berhadapan dengan anak-anak, dengan para perempuan, dengan orang tua, dengan orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain, dengan orang-orang yang sakit, yang dibuang, dia, Yesus, memberikan contoh itu juga buat kita. Secara umum, Yesus mengajarkan bahwa tidak ada alasan untuk merendahkan sesama kita. Maka melalui nats khotbah dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 ini, kita juga mau diingatkan tentang jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan mulia adanya oleh Tuhan. Supaya jangan pernah kita merendahkan siapapun juga, karena dia juga adalah ciptaan Tuhan. Jika kita memiliki pasangan hidup, atau teman kerja, atau tetangga, atau juga masyarakat yang ada di sekitar kita, atau siapapun juga, ingatlah, mereka juga adalah hasil karya Allah yang memiliki kemuliaan Tuhan, dan sama dengan kita yang harus kita hormati keadaannya. Baiklah kita semakin membangun sikap yang lebih baik, yaitu tidak memandang mereka sebagai orang yang lebih rendah dari kita, hanya mungkin karena kita menganggap diri kita memiliki kelebihan dari mereka. Ingatlah juga bahwa Allah mencipta manusia itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita memiliki, kita merasa ada kelebihan, tapi ingat juga hidup kita, diri kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna, tetapi menjadi sempurna ketika mau saling melengkapi. Itulah kesederajatan. Sesuai dengan topik minggu kita pada hari ini. Bahwa manusia itu sederajat di hadapan Tuhan. Manusia yang kadang membuat berbeda derajatnya, merasa berbeda. Padahal bagi Tuhan, kita adalah manusia yang diciptanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah minggu ini, mari kita lebih baik dalam sikap, dalam melihat orang lain, siapapun dia, bahwa di dalam diri seseorang, dalam setiap orang, di situ ada karya Tuhan. Dalam diri kita ada karya Tuhan. Karena Tuhan berkarya untuk semua orang, tidak membeda-bedakan orang. Oleh sebab itu, karena Tuhan tidak membeda-bedakan orang, mari kita semakin memandang orang sama. Walau secara manusia ada yang membedakan kita. Mungkin ekonomi, mungkin pangkat, atau yang lain-lainnya. Tetapi janganlah itu menjadi memisahkan kita dengan orang lain. Karena Tuhan tidak pernah memisahkan kita dengan dirinya. Dia datang bagi siapa saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhanku Yesus. Pada hari ini kami mendengarkan renungan minggu ini. Kiranya Tuhan, apa yang kukeluarkan, apa yang kukatakan, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang merajai pikiran, hati, dan mulut dari hamba-Mu ini, agar apa yang keluar itu menjadi berkat, menjadi dorongan untuk kami semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para jemaat-Mu di mana saja pun mereka berada, yang beribadah di rumah atau yang beribadah di gereja. Tuhanlah yang memberkati mereka, dan biarlah mereka pulang dari ibadah dalam keadaan membawa berkat-berkat rohani, membawa kekuatan-kekuatan batin, membawa pengharapan yang lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah khotbah minggu kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan
persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.